Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Jona Anxiety Bang Nugraha, yang dimana seperti biasa membahas tentang seputar anxiety disorder atau kecemasan berlebih dan asam lambung yang tinggi, kemudian psikosomatis seperti itu. Nah baik teman-teman, di pagi hari yang cerah ini saya kembali untuk melakukan atau berbagi motivasi atau pengalaman kepada kalian semua. Saya berada di pesawahan lagi seperti biasa. Itu motor saya di sana. Saya berjalan ke pesawah, ke agak tengah ya. Di sini semalam hujan semalam, jadi nggak sampai motornya ke sini teman-teman, ke pertengahannya. Nah seperti ini. Nah baik, sebelumnya tolong di subscribe ya teman-teman semua, dan nyalakan tombol loncengnya, siapa tahu ada pemberitahuan video saya terbaru, dan mudah-mudahan sangat bermanfaat, bisa ada pemberitahuan kepada kalian semua ya. Kemudian jangan lupa jika kalian suka dengan video saya, tolong di like ya, seperti itu. Dan jika ada pertanyaan tolong diisi juga di kolom komentar seperti biasa teman-teman semua. Saya akan jawab dan sebisa dan sepengalaman saya teman-teman semua. Nah baik teman-teman, ini keadaan di kampung sebelah ya. Ya lumayan jaraknya setengah jam lah dari rumah ke sini. Lumayan agak jauh juga jaraknya teman-teman semua. Dan gimana ini ininya megangnya ya, mungkin seperti inilah. Ada anak kecil teman-teman ya. Baik, untuk di kesempatan kali ini saya akan membahas atau saya akan berbagi pengalaman tentang kelayangan ya, yang dominan atau yang sudah biasa dialami oleh aslamber atau pejuang asam lambung tinggi, dan yang mempunyai anxiety disorder atau kecemasan berlebih seperti itu. Nah ada bapak-bapak juga di sana sedang panen ya teman-teman semua. Nah baik, kembali lagi ke topik utama, bahwa yang namanya kelayangan itu sudah tidak asing untuk penderita anxiety disorder atau kecemasan berlebih, asam lambung yang tinggi, dan psikosomatis seperti itu. Apakah saya mengalaminya? Ya tentu jelas sekali saya mengalaminya. Kelayangan itu ya, kemarin juga baru-baru saya mengalami kelayangan ya, di video ke belakang kalau nggak salah, video-video ke belakang, minggu-minggu ke belakang saya mengalami kelayangan ya. Meskipun kelayangan, saya tetap memaksakan diri untuk keluar rumah dan tetap berbagi kepada kalian semua, berbagi tentang pengalaman seperti itu. Dan ya teman-teman semua tidak asing untuk yang mengalami anxiety disorder atau kecemasan berlebih hingga ke panic attack. Kelayangan itu ya, ada kelayangan seperti itu. Apa yang saya rasakan ya, jadi yang saya rasakan itu kalau misalkan dari bangun tidur kemudian lama, misalkan berdiam lama gitu, baik dalam kondisi tiduran berbaringan ataupun dalam kondisi duduk ya, tetap itu selalu merasakan yang namanya kelayangan. Jadi kalau misalkan keluar rumah tuh dunia tuh seperti enggak nyata juga, kemudian pemandangan tuh seperti enggak jelas, kayak di dunia mimpi gitulah, bisa dikatakan kayak di dunia yang tidak jelas, kayak yang di dunia tidak nyata seperti itu teman-teman semua. Jadi pandangan tuh kayak yang gimana ya, kadang yang enggak jelas lah, jadi kayak yang di dunia peri kalau bahasa ininya seperti itu, enggak jelas. Nah itu disebabkan akibat apa? Nah yang pertama yang saya rasakan itu karena ada begadangnya. Jadi pernah waktu itu saya begadang karena anak sakit yang namanya anxiety disorder atau kecemasan berlebih.
misalkan ada kerabat sanak atau keluarga atau saudara atau tetangga pun yang sakit, malah kita yang kewalahan, kita yang cemas, jadi kita yang kepikiran, aduh takut seperti itu nanti, aduh takut ini. Nah, banyaklah pokoknya alasannya seperti itu teman-teman semua. Jadi kita yang cemas, kita yang was-was, orang lain yang sakit gitu, jadi lucunya kita yang jadi bebannya. Nah, pada saat itu teman-teman, anak saya lagi sakit waktu itu dan tidak bisa tidur karena demamnya lumayan tinggi seperti itu. Nah, semalaman saya tidak bisa tidur teman-teman, jadi kepikiran terus, aduh gimana kalau gini anak saya, aduh gimana kalau seperti itulah. Jadi pikiran tuh negatif terus terhadap situasi atau suatu permasalahan di keluarga, dibuat beban yang sangat berat, padahal itu ya biasa-biasa aja gitu. Istri pun ya biasa-biasa aja menghadapinya, nggak panik apa gimana. Kalau saya enggak, jadi nggak bisa tidur itu semalaman pun, nggak bisa tidur sampai pagi dan keloyongan gitu. Jadi gimana ya, jadi sempoyongan, terasa gempa, jadi terasa mau oleng, kapal oleng seperti itu. Kalau di ombak, di lautan kapal kalau misalkan kena ombak gitu tak, jadi oleng gitu, kayak gitu, jadi kayak oleng. Nah, seperti itu. Kemudian pandangan gak jelas seperti itu pengalaman saya. Nah, itu disebabkan salah satunya oleh seperti itu, oleh begadang ya, begadang atau kurang tidur. Itu tidak baik sebenarnya teman-teman semua. Kemudian selain faktor dari begadang, kemudian yang keduanya dari pikiran kita seperti itu. Jadi kita terlalu mendalami suatu masalah, misalkan masalah kecil pun dibuat besar lah seperti itu. Dibuat besar, ada misalkan permasalahan di rumah tangga, misalkan pasangan kita lagi ada misalkan mau ada kemauan mau belanja atau apa gitulah untuk istri gitu ya, misalkan terus posisi kita itu nggak mau jalan gitu karena ada rasa was-was cemas tersendiri gitu, sehingga pasangan kita tuh seolah-olah jutek gitu karena marah gitu, karena enggak mau diantar lah seperti itu. Nah, di situ ada pemikiran tersendiri, pemikiran negatif, waduh nggak enak, jadi nggak nyaman di lubuk hati, kemudian makin kelejengan. Itulah seperti itu teman-teman semua. Jadi setiap permasalahan itu dianggap dianggap besar oleh penderitaan anxiety disorder atau kecemasan berlebih ini. Kemudian ya ada permasalahan sedikit didalami gitu sama perasaan, sama hati kita. Aduh gini, orang lain ngomong kayak gitu apa, siapa tahu bukan ke kita gitu ya, tapi kita selalu ambil perasaan atau baperan gitulah, diambil perasaan. Itu orang anxiety ya, dengan kecemasan berlebih seperti itu. Jadi nggak nyaman ke ulu hati, kemudian tambah kelejengan, pengen gempa ini itu, jadi teng gitu pikiran tuh, kepala tuh terasa kayak benang ditarik gitu kencang seperti itu teman-teman semua. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada permasalahan, kemudian yang namanya anxiety itu seperti itu, semuanya juga sama seperti itu. Nah, kalau misalkan pola makan dijaga ya. Pola makan dimulai dari misalkan makan makanan yang penuh protein, bergizi, kemudian yang enak-enak, maksud yang enak-enak tuh bergizi lah, 4 sehat misalkan seperti itu. Tetapi masih dalam keadaan kelayangan, gimana itu solusinya? Sedangkan pola makan kita dijaga seperti itu. Nah, jadi kita harus cari tahunya pencetusnya. Kalau misalkan kita begadang, yaitu akan mengakibatkan kelayangan seperti itu. Kemudian selain itu faktor utamanya itu yaitu dari pola stres kita. Kalau misalkan kita kebanyakan stres, otomatis itu kelayangan semakin menjadi. Maksudnya semakin menjadi itu nggak akan bahaya teman-teman, cuman sangat mengganggu banget aktivitas kita sehari-hari. Bahkan kalau mau keluar pun jadi ragu gitu ya. Aduh kelayangan mau gempa, jadi bawaannya tuh kecemas, kewas-was. Aduh takut gini ntar di jalan, aduh takut gitu ntar misalkan di kampung orang seperti itu. Nah, salah satunya seperti itu. Jadi kalau misalkan pola makan dijaga, misalkan tidak makan yang mengandung gas gitu ya, itu
ya diakibatkan begadang sih, seperti itu. Makanya sudah isya, kalau misalkan sudah adzan isya, sholat isya, bebaringan aja di tempat tidur, nanti juga pasti kebawa ngantuk gitu, langsung tidur. Jadi jangan berpikiran dulu yang lain-lain, seperti itulah teman-teman semua. Kemudian ya selain begadang ya berpikir yang wajar-wajar saja teman-teman, jangan berpikir yang sangat luar biasa atau berpikir yang negatif sehingga menimbulkan rasa was-was, sehingga menimbulkan rasa cemas dan mengakibatkan asam lambung yang tinggi lagi. Kemudian kalau misalkan asam lambung nyemprot terus tinggi, otomatis sensasi akan datang, keganggu semua aktivitas seperti itu. Jadi itu seperti lingkaran Saiton. Itu teman-teman semua. Jadi usahakan, menurut saya pada dasarnya, pada intinya gitu, menurut saya semua sensasi itu berawal dari pola pikir kita yang terlalu stres. Jadi terlalu terlalu gampang dibawa hati, terlalu gampang baper, seperti itu. Jadi ada suatu masalah di bawah hati, aduh, orang lain kok ngomong kayak gini, kenapa ya, apa yang kurang pada diri saya. Jangan teman-teman, cuek aja, maupun gini kok gitu, pokoknya cuek aja teman-teman semua, jangan diambil hati. Dan usahakan kalau misalkan ada suatu permasalahan jangan dipendam, dan jangan jangan diemen di rumah seperti itu. Jadi jalan-jalanlah, pergi atau kemana gitu ya, supaya hati itu merasa nyaman, tenang, seperti itu teman-teman. Nah itu seputar kelayangan teman-teman ya. Udah 12 menit nih, dan doa terbaik juga seperti biasa saya doakan untuk yang belum pulih dari asam lambung yang tinggi maupun sampai dengan GERD seperti itu, dada panas, kemudian dada berat, mual-mual, muntah dan lain sebagainya. Ya saya doakan untuk cepat pulih ya, cepat kembali normal seperti biasanya, dan selalu dalam lindungan Allah, dan selalu diberi ketenangan jiwa, ketenangan hati, karena ketenangan jiwa itu nomor one ya, nomor satu teman-teman. Ketenangan jiwa itu, kalau misalkan jiwa kita tidak tenang, ngerasa gelisah, ngerasa was-was, itu otomatis asam lambung naik. Kemudian asam lambung naik mengakibatkan banyak sensasi termasuk kelayangan teman-teman. Nah jadi usahakan teman-teman semua yang enjoy aja, yang rileks, yang santai, dan selalu melakukan hobi yang menyenangkan, dan selalu berpergi dengan keadaan hati yang riang, seperti itu. Ciptakan suatu keadaan yang bahagia, yang senang, seperti itu akan mempercepat pemulihan kita ya, mempercepat pemulihan mental kita juga, seperti itu. Tanamkan dalam diri kita bahwa kita kuat, bahwa kita sehat, dan yakin pasti bisa. Karena yakin pasti bisa teman-teman. Banyak sekali di sini pun teman saya banyak yang sembuh seperti itu dari gangguan lambung, gangguan mental, apapun itu namanya, yang disebut anxiety disorder. Itu semuanya akan berlalu teman-teman, asalkan kita jangan berdiam diri di rumah, kita melakukan hobi, interaksi dengan tetangga, kemudian saudara, interaksi kemudian pada ya sesama lah, kita sesama makhluk sosial lah, kita sewajibnya dan seharusnya untuk berinteraksi gitu teman-teman semua. Nah dan mungkin video kali ini hanya segitu teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan dan dapat saya sampaikan mungkin, atau mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian yang masih dalam tahap pemulihan atau penyembuhan. Saya sangat senang sekali jika saya atau video saya sangat berguna dan bermanfaat untuk kalian, meskipun jumlah subscribe-nya saya masih dalam dikatakan puluhan lah, seperti itu. Namun saya tidak menoleh ke sana, saya hanya berbagi pengalaman, dan saya ikhlas ridho lillahi ta'ala untuk berbagi, dan saya mengerti apa yang kalian rasakan. Orang normal tidak akan pernah merasakan seperti itu. Maksudnya orang normal tuh maksudnya yang enggak sakit kayak kita, maksudnya bukan enggak sakit ya, banyak sensasi lah, contohnya seperti itu. Kita yang merasakan teman-teman semua, saya tahu banget hati ini terasa hancur, peribahasanya seperti itu. Nah teman-teman semua, jangan lupa yang belum subscribe tolong di subscribe ya, kemudian nyalakan tombol loncengnya, kemudian selalu
apa namanya, like ya jika kalian suka dan bermanfaat seperti itu. Saya tidak akan memaksa untuk menonton video saya juga teman-teman ya, dan saya hanya berdoa mudah-mudahan video saya bermanfaat untuk kalian semua. Seperti itu teman-teman. Dan silahkan jika berminat untuk membagikan video saya di sosial media yang lain, mangga silahkan, karena pola-pola anxiety disorder cara penyembuhannya sama saja kayak orang lain, kayak youtuber orang lain lah, seperti itu apa gimana. Nah baik teman-teman semua, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mau ke sana dulu jalan-jalan ya, di sana ada bapak-bapak, saya mau tanya-tanya seperti itu. Oke teman-teman semua, salam sehat dan salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.